Salam sejahtera selalu buat kita semuanya. Gimana kabar hari ini? Tetap baik dan tetap semangat ya. Kita bertemu kembali di sesi front office atau kantor depan 2, di mana hari ini kita akan membahas yang terkait dengan arti dan juga peranan dari reception. Namun kita harus paham dulu pengertian terkait dengan reception atau yang merupakan juga petugas kantor depan. Bahwasanya untuk pengertian reception, ini adalah penerima tamu di kantor depan. Di sini Diotur ini memiliki banyak istilah ya. Selain reception juga front desk agent, juga front desk clerk, juga bisa guest service agent, dan juga guest room service serta resepsionis ya. Jadi ada beberapa pemahaman atau istilah yang terkait dengan reception ya. Namun di sini reception adalah section yang berada di front office yang bertugas menangani kedatangan tamu, yaitu baik tamu yang check-in, baik itu melalui reservasi atau tanpa reservasi, atau mungkin guest, juga move kamar atau pindah kamar, atau juga change room, dan juga melayani terkait dengan check out serta pembayaran penyelesaian rekening tamu. Jadi kita tahu reception sekali lagi adalah section yang berada di front office yang bertugas menangani kedatangan tamu, baik itu melalui reservasi maupun walk-in guest sampai pada saat perpindahan kamar pun, dan juga yang terpenting adalah selama tamu tersebut stay di hotel, dan terakhir pada saat check out, yaitu melalui penanganan pembayaran rekening tamu atau guest bill. Ya, di sini juga seorang reception juga harus menyediakan informasi bagi tamu sehubungan dengan fasilitas atau layanan yang tersedia di hotel tersebut, termasuk juga informasi lainnya yang di luar hotel. Apa saja itu contohnya? Yang terkait dengan agenda-agenda yang ada di sekitaran hotel maupun juga yang ada di kota tempat hotel itu berada. Jadi ada agenda bulanan, ada agenda tahunan, harus paham juga tentang hal itu. Selanjutnya kita akan menginjak yang namanya persyaratan. Apa saja yang harus disyaratkan bagi seorang reception? Ini sangat penting sekali ya. Kita ketahui yang merupakan modal utama di dalam kita nanti menjadi seorang reception yang bagus itu yang bagaimana. Yang pertama adalah apa? Berkepribadian yang baik. Di mana seorang resepsionis hotel itu harus memiliki kepribadian yang baik dan menyenangkan. Di sini dalam arti baik itu adalah apa? Siap membantu tamu tanpa memandang tamu itu bagaimana, tetapi bila diperlukan serta dapat menjadi pendengar yang baik terhadap semua tamu, terhadap semua tipe tamu ya. Jadi tidak boleh berpilih tamu. Itu yang pertama adalah berkepribadian yang baik. Jadi mengutamakan pada layanan pada setiap tamu yang datang, dan juga menjadi pendengar yang baik. Lalu rasa tanggap. Nah ini dalam hal ini adalah apa? Resepsionis dituntut untuk dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat dalam menghadapi situasi apapun di kantor depan. Jadi dalam menghadapi situasi apapun yang ada di kantor depan tersebut. Ingat jelas ya, jadi tanggap terhadap semua yang terkait situasi yang ada di kantor depan. Selanjutnya adalah apa? Diplomatis. Jadi seorang reception ini juga harus mampu mengatakan sesuatu dengan cara yang lugas, efektif, efisien. Jadi tidak bertele-tele, ya. Dan juga dibarengi atau dilaksanakan dengan ramah, dengan secara ramah, ya. Tidak mengecewakan
walaupun keinginannya tidak terpenuhi. Jadi tamu nanti tidak merasa dikecewakan walaupun keinginan tidak terpenuhi. Ya, ini adalah yang terkait dengan diplomatis. Jadi dengan demikian tamu dapat memahami dan maklum dalam suatu keadaan melalui penjelasan resepsionis yang baik tadi. Jadi secara diplomatis ya, dan juga secara runtut sehingga akhirnya dapat membuat tamu tersebut tidak merasa dikecewakan walaupun keinginannya memang sekali lagi tidak terpenuhi. Ya, itu. Selanjutnya adalah kerjasama. Ya, ini diharapkan ya nanti kalau bekerja di suatu resepsionis di departemen front office diusahakan kerjasama, ciptakan kerjasama yang harmonis, baik itu dengan atasan, sesama rekan kerja, maupun juga dengan bawahan dan terlebih-lebih dengan departemen lainnya. Ya, jadi di sini adalah resepsionis harus memiliki keinginan untuk saling membantu. Ingat ya, dituntut harus memiliki keinginan untuk saling membantu dan menghormati antar teman sekerja, sejawat maupun juga antar departemen. Ya, jadi ini tidak hanya pada saat bekerja saja, tetapi juga di luar pekerjaan. Saling terbina kerjasama tim yang bagus. Teamwork itulah yang diperlukan. Ya. Loyalitas di sini ya, loyalitas. Jadi seorang resepsionis juga dituntut untuk mampu menyelesaikan pekerjaannya meskipun ada penambahan jam kerja. Ya, jadi meskipun ada penambahan jam kerja dari yang telah ditetapkan, ini tidak serta-merta harus istilahnya apa ya? Menghitung jamnya. Kalau jam masuk jam 7 pulang jam 3 langsung. Itu jangan ya. Harus dikondisikan dengan apa yang terjadi di operasionalnya. Kalau masih menghendaki sampai lanjut, ya why not? Mengapa tidak? Jadi di sini loyalitas harus kita wujudkan sesuai dengan apa yang menjadi teamwork yang ada di departemen tersebut. Nah, jadi ini adalah juga wujud rasa kesetiaan pada perusahaan atau hotel tempat kita bekerja. Jadi jangan sampai nanti kita terlalu memperhitungkan jam kerjanya. Ya, ingat itu ya. Kita suatu teamwork tadi. Di awal sudah dijelaskan teamwork yang baik, yang solid. Nah, itu. Nah, selain loyalitas, juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketelitian. Hal ini berkaitan dengan siklus pekerjaan yang ada di resepsi. Ya, jadi ketelitian sangat menjadi hal yang sangat penting. Ya, soalnya apa? Soalnya resepsi ini berhubungan dengan rekening tamu. Ya, jangan sampai nanti salah di dalam merekap maupun menginput data yang terkait dengan rekening tamu maupun juga hal-hal yang berkaitan dengan layanan kepada tamu. Jadi ketelitian harus diutamakan juga. Jangan sampai nanti laporan harian yang dibuat Persib itu menjadi kurang lengkap karena kurangnya ketelitian dari resepsi tadi. Nah, selanjutnya adalah penampilan yang baik, rapi, dan bersih. Nah, hal ini tidak saja berhubungan dengan kepribadian seorang resepsionis, tetapi juga menyangkut dengan area di sekitar tempat dia bekerja. Misalnya apa? Misalnya adanya peralatan-peralatan yang terkait dengan peralatan kerjaan. Ya, ada komputer, ada tata letaknya telepon, ada alat tulis, itu harus tersusun dengan rapi, ya, terkesan. Nantinya akan lebih teratur kalau disusun dengan rapi. Kerapian, kebersihan itu selalu dijaga di ruang lingkup kerjanya. Sehingga pada saat nanti ada tamu yang ada di depan kita, tamu tersebut merasa nyaman. Soalnya apa? Peralatan tata letak sangat teratur. Ya, di sini akan menimbulkan first impression kepada reception yang baik. Begitu ya. Ya, ini adalah salah satu yang terkait dengan persyaratan. Ya. Selanjutnya adalah sebagai juga penjual yang baik. Ingat,
tidak hanya seorang sales and marketing saja yang di hotel yang harus menjadi seorang penjual, namun tugas pokok seorang reception juga merupakan sebagai harus menjadi salesperson. Ya, selain menyambut tamu tiba, juga harus mampu di dalam mengkondisikan yang terkait dengan menjual kamar. Sebagai seorang salesperson yang baik, ya, maka kuasailah informasi tentang apa yang jadi produk-produk hotel yang Anda ada di tempat bekerja. Itu ya, jadi adalah menjadi seorang penjual yang baik. Ya. Lalu juga ada namanya rasa tanggung jawab. Nah, di sini apalagi resepsionis ya, yang berkaitan dengan masalah tamu, berkaitan dengan laporan, itu juga mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu, tanpa perkecualian harus mendapat pengawasan dari atasannya. Jadi kalau diawasi oleh atasannya baru bekerja menumbuh kembangkan atau jawab. Kalau tidak ya tidak, jangan. Jadi rasa tanggung jawab tersebut harus selalu terlihat di setiap waktu, kapan saja dan dimanapun pada saat kita bekerja maupun di luar kerja. Itu yang paling utama. Jadi rasa tanggung jawab. Ya. Selanjutnya di sini setelah kita tahu persyaratan dari seorang reception, bagaimana standar resepsionis grooming? Kita pernah mendengar ya, grooming. Ya, grooming di sini dapat diartikan dengan tatanan kita selaku resepsionis yang tampak rapi, bersih, dan menarik. Kepribadian maksudnya ya. Jadi grooming berkaitan dengan kepribadian kita, tampilan diri kita, baik itu tampilan fisik pakaian kita maupun tampilan psikis kita. Makanya di sini adalah grooming dibagi menjadi dua, yaitu adalah grooming secara fisik atau tampilan diri kita maupun grooming secara psikis. Ya, apa itu grooming secara fisik dan apa itu grooming secara psikis? Mari kita langsungkan ya. Kita kupas satu persatu. Baik. Pertama adalah grooming secara fisik. Nah, grooming secara fisik ini meliputi yang pertama adalah kebersihan diri. Jadi, seorang resepsionis itu harus bersih, dirinya harus bersih, kebersihan fisiknya, yaitu yang jelas mandi setiap hari ya, itu jangan lupa sebelum bekerja, jangan sampai nanti kita lupa mandi, nah, akhirnya kan kelihatan. Juga gunakan deodoran yang istilahnya bisa menyengat dan tidak berbau menyengat. Ya. Lalu gunakan juga yang terkait dengan parfum secukupnya, menyikat gigi, cuci tangan, dan juga tampilan rambut, termasuk juga jari tangan terkait dengan kuku juga harus dipotong secara rapi. Itulah kebersihan diri dulu ya, kebersihan diri. Ya, tampilan fisik dulu kita itu bagaimana ya, harus yang baik. Itu ya, juga yang performa kita. Itu adalah kebersihan diri. Selanjutnya adalah yang terkait dengan ketentuan tentang uniform atau seragam. Jadi ingat, setiap hotel sudah mengkondisikan uniform itu day by day. Maka pakaian seragam ini harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak manajemen. Ya, jadi di sini juga sesuai dengan seragamnya, sesuai dengan jadwalnya atau schedule-nya. Seorang resepsionis pria, ya, terutama pria ini ya, harus menggunakan kaos kaki setiap saat bekerja dan warnanya juga dianjurkan adalah warna hitam. Tidak terlalu mencolok juga. Dan juga sepatu juga harus disemir dan bebas dari debu. Jadi kelihatan terawat. Itu ya, itu yang terkait dengan mengenai uniform tadi. Lalu selanjutnya ialah perhiasan. Nah ini kebanyakan bagi kaum wanitanya. Jadi yang mengenai perhiasan bisa meliputi perhiasan cincin, juga menggunakan tidak lebih dari ini ya, semuanya harus pakai tidak. Jadi harus menggunakan cincin yang sesuai, yang standar ya, tidak lebih dari 2 pada kedua tangan ya, dari jari-jarinya. Jangan sampai nanti semuanya dipakai seperti ibarat toko emas yang berjalan. Jam tangan pun juga
disesuaikan, jangan terlalu besar dan jangan terlalu mencolok, ya. Itu. Lalu anting juga dia harus dikondisikan, ya. Satu telinga itu ya satu lubang, satu anting, jangan lebih dari itu, ya. Dan juga mengenai emas, silakan mungkin perak atau emas monggo, tetapi yang jelas jangan terlalu banyak, satu-satu itu ya. Dan seragam pun, uniform pun juga harus memakai tadi ya, name tag dan juga aksesoris yang telah ditentukan oleh pihak manajemen sendiri. Selanjutnya adalah rambut. Nah ini tatanan rambut. Rambut tadi sudah disinggung juga, harus apa ya? Apa istilahnya, gunakan warna rambut yang sesuai, yang alami saja ya, jangan terlalu dibuat warna-warni ya. Jadi ini kebanyakan dari resepsionis ya, yang memiliki rambut melebihi bahu, itu harus diikat supaya terlihat rapi dan jangan sampai menutupi muka ya. Juga memakai ornamen-ornamen ya, jepitan rambut yang sesuai. Bagi rambut seorang resepsi pria juga tidak boleh terlalu panjang dan tidak boleh menutupi telinga. Nah ini ya, nah, itu menghindari juga memakai minyak yang berlebihan ya, yang sesuai, yang standar saja ya. Dan juga jangan lupa ya, bagi resepsi pria itu kumis cambang harus dicukur setiap hari agar tetap terjaga kerapiannya ya. Hindari juga mengenai apa ya, untuk rambut, tatanan rambut yang seperti rapper, yang seperti pakai twist itu jangan, tidak boleh ya. Jadi harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh manajemen hotel tersebut. Itu adalah tatanan rambut. Selanjutnya adalah tata rias. Ini mengenai wajah, terutama bagi wanita, jangan terlalu glamour ya. Tata rias yang sederhana saja ya. Ini bisa dilihat tata rias resepsi wanita, muka tidak apa itu, untuk kebersihan muka, cuci muka setiap hari. Bedak dasar juga dianjurkan yang tidak dianjurkan untuk menggunakan bedak bubuk yang berwarna senada dengan warna kulit kita ya. Mata juga tidak gunakan warna yang lembut, hindari yang terlalu mencolok. Maskara juga demikian, pemerah pipi juga demikian, dan juga lipstik jangan terlalu juga istilahnya mencolok juga ya, semuanya standar. Selanjutnya adalah grooming secara psikis. Kalau tadi adalah grooming secara ini ya, secara apa, fisik, secara psikis. Apa itu grooming secara psikis? Ya, ini pada saat bekerja, wajah seorang resepsi maupun resepsionis selalu dalam keadaan fresh, nah, segar, dengan erosi muka yang menyenangkan, jangan cemberut. Nah itu ya. Lalu menunjukkan sikap yang positif terhadap lingkungan hotel dan pekerjaannya. Selalu bersikap diplomatis dalam menghadapi masalah dan jangan terlalu apa ya, tergiring ke emosi. Hindari itu ya. Jadi kita walaupun kita sesuai kalau mau marah, tolong jangan diperlihatkan ya. Kita tetap diplomatis dan juga smile, senyum ya. Terutama raut wajah kita jangan sampai menimbulkan kesan emosi ya. Lalu tidak mengutamakan urusan pribadi dalam pekerjaan. Jangan sekali-kali kita membawa urusan pribadi dalam pekerjaan kita. Hindari itu ya. Berbicara dan menanggapi pembicaraan secara intelek. Maksudnya apa? Secara lugas, secara enak, secara tidak mengedepankan adanya emosi, secara bijak. Itu ya. Lalu dapat mengerti gagasan orang lain dan dapat bekerja dalam tim. Nah, ini sangat penting sekali ya, menciptakan teamwork yang solid. Nah ini di sini mengingat resepsionis sebagai pembentuk citra hotel di mata tamu, oleh karena itu gunakanlah kesempatan ini untuk membentuk kesan yang baik ya, yang baik terhadap tamu agar nantinya standar grooming ini bisa berjalan dengan baik dan akhirnya akan menghasilkan baik itu first maupun last impression yang baik dari setiap
tamu. Itu yang terkait dengan grooming secara psikis. Lalu setelah ini kita akan juga menginjak yang namanya fungsi reception. Apa toh fungsi reception itu? Nah, jelas yang pertama adalah menjual produk hotel dengan cara melakukan teknik penjualan atau salesperson tadi, ya. Tuh, lalu yang kedua adalah mempromosikan produk dan fasilitas hotel. Jadi ingat, semua produk yang dihasilkan oleh hotel itu harus bisa dikondisikan oleh seorang reception di dalam mempromosikan kepada semua tamu, baik itu tamu langganan maupun yang tamu tanpa reservasi. Demikian juga dengan fasilitas yang dimiliki oleh hotel. Itu ya, yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Mempertahankan pengetahuan tentang produk dan pelayanan yang ada di hotel, seperti apa? Harga dan fasilitas promosi atau katakanlah paket-paket promo, special rate, dan juga ada agenda-agenda hotel yang mendukung layanan pada tamu. Selain itu juga menjalin hubungan yang baik dengan tamu serta mengantisipasi kebutuhan tamu. Mengantisipasi kebutuhan tamu. Itu ya. Jadilah menjalin hubungan yang baik dengan setiap tamu. Selanjutnya adalah mencatat dan memproses pemesanan yang dilakukan dengan baik dengan berbagai macam media. Ya, itu. Jadi, mencatat dan memproses pemesanan yang dilakukan dengan baik itu manual maupun dengan sistem. Itu ya. Selanjutnya adalah menerima pemesanan kamar yang ada dalam daftar tunggu. Jadi mengecek semuanya. Checking list ya yang terkait dengan tamu-tamu yang masih waiting list. Tuh. Selanjutnya fungsi yang ada adalah memproses perubahan pemesanan kamar. Nah, ini biasanya dilaksanakan pada saat tamu tersebut mungkin upgrade kamar. Ya, ingin yang lebih. Nah, itu kita segera saja sebagai seorang reception harus memproses perubahan-perubahan tersebut. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah apa? Mencatat metode pembayaran yang sudah diatur. Khususnya untuk rombongan, untuk tamu rombongan maupun juga yang terkait dengan corporate. Nah, jadi biasanya untuk pembayaran ini beda dengan tamu-tamu individu, tamu-tamu yang walk-in guest. Ya, kita harus paham betul mengenai metode pembayaran oleh tamu rombongan. Kadang kan ini rombongan tersebut ada yang pembayarannya semuanya ya all in, tetapi ada juga rombongan tersebut hanya istilahnya terkait sama kamar maupun juga breakfast saja. Sedangkan tambahan lainnya dikondisikan pada tamu yang bersangkutan. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya adalah melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari tamu yang no-show. Maksudnya apa no-show? Yaitu ini adalah meminimais adanya no-show. Tamu yang tidak datang pada hari hanya tanpa pemberitahuan. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu tadi pada saat menerima reservasi dimungkinkan seyogyanya diminta deposit atau uang muka dulu. Ya, baik itu secara cash maupun juga pakai yang namanya credit card maupun juga e-banking agar nantinya pada saat tamu tersebut tidak datang tanpa pemberitahuan kan sudah ada uang jaminannya atau depositnya tadi. Nah, ini adalah untuk menghindari no-show agar nantinya kamar-kamar yang kita jual dapat betul-betul actual terjual semuanya. Itu ya. Selanjutnya yang terkait dengan meminta persetujuan FOM atau vendor manager untuk pemesanan yang lain ini yang terkait dengan pembayaran kredit atau tagihan. Nah, ini biasanya terjadi pada yang namanya voucher oleh travel agent. Nah, nanti pembayarannya melalui travel agent yang bersangkutan atau juga corporate ya, melalui perusahaan-perusahaan yang sudah melaksanakan MOU dengan hotel yang bersangkutan. Jadi begitu tamunya nanti check out langsung ditagihkan kepada company atau perusahaan-perusahaan yang mengirimkan tamu tersebut. Nah, itu adalah yang terkait dengan kredit ya atau namanya city ledger nantinya. Ya, akan kita pelajari nantinya ya. Selanjutnya adalah membuat laporan reservasi juga
dan juga tidaklah penting adalah mengarsip pemesanan kamar secara akurat. Data-datanya harus kita simpan, kita input yang nantinya dapat menjadikan kita untuk bisa melaksanakan yang namanya filing dari case history data. Itu ya. Ya. Selanjutnya setelah kita mengetahui mengenai masalah fungsi receptionist, sekarang kita menginjak pada yang namanya peranan. Peranan dari reception itu apa? Di sini dapat kita lihat yang pertama adalah diplomat, yaitu reception sebagai seorang diplomat. Apa penjelasannya? Ya ini seorang resepsionis yang diplomatis harus mampu mengatakan sesuatu dengan cara lugas, efektif, efisien, dan ramah. Ya, ini tadi sudah kita singgung ya, yang untuk diplomat tadi. Ya, lalu selanjutnya adalah penyimpan data atau record keeper. Jadi kantor depan ini kan merupakan pusat dari kegiatan hotel, di mana tamu yang sedang tinggal, stay, ataupun juga akan check out. Semuanya harus tercatat atau terinput di kantor depan, ya, melalui sistem yang telah diterapkan. Dan demikian, resepsionis ini tidak hanya mendistribusikan laporan-laporan tamu, tetapi juga terkait itu juga input data yang terkait dengan layanan kepada tamu ke berbagai departemen yang ada di hotel. Selanjutnya, sebagai sumber informasi atau information source. Ya, oleh karena front office merupakan pusat kegiatan hotel, maka di mata tamu, front office adalah wakil dari manajemen hotel secara keseluruhan, di mana seorang resepsionis harus dapat memahami atau menguasai informasi yang diperlukan oleh para tamu. Dan ini juga harus juga jelas jeli, harus menggali informasi-informasi baik melalui radio, media massa maupun yang lainnya. Ya, ini adalah seorang sebagai sumber informasi. Ya, selanjutnya adalah sebagai seorang psikolog atau psikologis. Jadi intinya seorang resepsionis juga harus selalu membiasakan diri untuk dapat mengidentifikasi perilaku setiap tamu. Ya, nah ini sangat bermanfaat bagi reception untuk menentukan cara yang terbaik untuk berhubungan dengan tamu. Jadi reaksi dari seorang resepsionis yang diberikan kepada tamu dalam dari berbagai situasi akan berdampak pada kesan terhadap tamu tersebut. Jadi tamu akan merasa juga diperhatikan oleh resepsionis atau tugas layanan tamu. Ingat, seorang resepsionis juga sangat peka, dituntut untuk peka terhadap segala sesuatu perilaku dari tamu-tamu yang bersangkutan. Ya. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya, sudah kita bahas tadi adalah salesperson. Jadi sebagai seorang penjual, tugas pokok seorang reception selain menyambut tamu tiba juga harus mempunyai kemampuan untuk menjual kamar termasuk fasilitas lainnya yang ada dalam hotel tersebut. Nah, itu ya. Nah, sekarang apa itu tugas dan tanggung jawab dari seorang reception? Yang pertama apa? Menjaga akurasi rak kamar. Ya, ini jika hotel secara manual, tapi sekarang sudah secara sistem ya. Jadi harus mengkondisikan input data secara sistem. Ya. Lalu memeriksa baik pesanan kamar untuk yang akan tiba, check-in itu, maupun juga yang terkait dengan expected departure atau juga meliputi ini, ada expected arrival list, ada juga expected departure list, ada two-day reservation rec atau reservasi koresponden. Nah, ini juga yang terkait dengan checking listnya tadi. Lalu juga menghitung kamar yang tersedia atau available room yang akan dijual pada hari itu. Ya, selanjutnya memberi persiapan tamu VIP. Ya, jadi VIP dan juga membuat persiapan tamu-tamu rombongan, tamu-tamu dari walk-in guest, perorangan maupun juga keluarga. Selain itu juga menerima tamu yang terkait dengan menerima tamu VIP
tamu rombongan. Ya, ini berkaitan dengan persiapan-persiapan baik itu yang terkait dengan VIP, rombongan atau grup atau individual keluarga, baik secara reservasi maupun juga walk-in guest. Selanjutnya juga yang tidak kalah penting adalah menyusun laporan rincian penjualan kamar atau daily sales report. Itu yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dan selanjutnya adalah menyusun laporan rekapitulasi penjualan kamar, lalu juga menyusun laporan tamu yang menginap atau guest in the house, dan juga ini menyusun laporan tamu diharapkan berangkat atau expected departure list, juga terkait dengan tamu yang akan check out, move room atau change room, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menangani keluhan tamu atau guest complaint. Nah, itu adalah rangkaian dari tugas dan tanggung jawab dari seorang reception. Mudah-mudahan dari sini bisa membuat kita lebih paham terkait dengan yang terkait dengan adanya di reception, hal-hal yang menyangkut reception. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan kita mengenai yang disebut seorang reception atau yang sekarang telah berubah menjadi front desk agent. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kondisi, tetap semangat untuk menuntut ilmu. Demikian, terima kasih dan sampai ketemu lagi di sesi yang berikutnya yang tidak kalah menariknya.